Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sedikit, walaupun tidak semua kita terangkan, tentang mensolati masjid sudah selesai. Yang kemarin ada yang sedikit kurang saya jelaskan, juga sah ya. Sholat gaib itu sah. Yang boleh sholat gaib itu kalau mayitnya ada di negaranya. Jadi kalau kita namanya ada orang Indonesia meninggal, lalu di sini disolati gaib, itu tidak boleh. Kemarin saya pengalaman, Bapak 2-3 bulan dia ngalamin dileces. Saya ngaji 40 hari yang meninggal itu, sholat di dekat kuburannya, ya kuburannya kayak di pasar, sini masjidnya. Di situ disolati gaib. Loh, ya apa ini? Sholat gaib itu orang yang jauh dari mayitnya itu, dari kuburannya. Jadi orang yang meninggal orang Jember lah sini sholat gaib, lain-lain daerah. Kalau masyarakatnya tidak boleh. Jadi kalau sudah ada sholat ya sudah. Kalau mau sholat ya ke kuburannya, tidak boleh. Jadi tidak boleh. Dan sekali lagi itu yang boleh itu kalau di lain negaranya, di lain daerahnya, bukan tempat itu. Jadi keliru, insyaallah. Ini tashihu sholatul ghaib, ya ini orang yang ada di tempat yang jauh dari tempatnya mayit itu. Ini pun menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sholat gaib itu tidak sah. Dan sholat gaib itu tidak menggugurkan fardu kifayah dari masyarakat setempat. Jadi kalau di sini ada yang meninggal, orang sini tidak ada yang nyolati. Kok yang nyolati malah orang Lumajang kota itu, nyolati gaib. Maka di sini tetap tidak gugur kewajibannya. Itu. Ini sekedar masukan. Dan syarat mayit disolati itu harus suci. Jadi umpamanya belum dikafani, disolati, kalau sudah dimandikan itu sudah sah. Tapi makruh kalau belum dikafani. Ya. Contoh habis dimandikan belum dikafani, cuma ditutup. Kenapa? Kita nanti keluarga. Lalu disolati gimana? Sah. Ya. Tetapi ya, tetapi makruh hukumnya ya. Makruh. Dan ini kemarin tidak sempat sampaikan. Mensolati mayit itu, kalau yang disolati itu orang dekat dengan Allah, itu yang nyolati itu dapat jaminan diampuni dosanya juga. Itu. Ini bukan yang nyolat, bukan yang disolati ngampung saabo jengaki, malah saabo jengaki. Ini ada hadisnya. Insyaallah. Ini makanya itu utama kalau kita mensolati orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang sedikit dosanya. Nah, ini kemarin belum detail saya sampaikan. Sholat mayit itu sunnahnya ya memang dijadikan 3 shop. Cuma pendapat yang kuat, 1 shop itu minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Makanya dibahas. Kalau yang datang 5, maka yang 1 agak jejer dengan imam, biar tetap jadi 3. Gitu. Kalau 3 orang, maka tidak sunnah sudah. Tapi ada pendapat yang kedua, enggak, tetap saja ada apa-apa. Itu pendapat yang ketiga. Ini tentang mensolati masjid. Ini aqallu shoffi isnani. Jadi paling sedikitnya shop itu 2 orang. Falatusannu syufuf as-salasa illa min sittatin fa aksara. Maka shop 3 itu tidak bisa kecuali paling sedikit
6 orang. Kalau hadir khamsatun, kalau yang hadir cuma 5, 6 dengan imam, maka usahakan yang satu itu jejer dengan imam. Ya. Yang satu agak dengan sopnya. Yang penting tidak mendahului imam. Kan dianggap sama sudah itu. Ya waqafa wahidan ma'al imam. Yang 4 dijadikan 2 sop gitu. Itu yang utama seperti itu. Sekarang memakomkan ini disyaratkan orang mensolati mayitnya sudah dimandikan, ya. Jadi yustaratu aidan taqaddum ghuslul mayyit, ini harus dimandikan. Kalau belum dimandikan sah, sholatnya tidak sah. Ya. Mayitnya belum dimandikan kok disolati, maka tidak sah. Ya. Makanya harus disolati dulu, itu syaratnya. Ini juga, dan disyaratkan kafannya mayit itu ketika disolati sampai selesai sholat dalam keadaan suci. Maksudnya ketika mayit disolati ternyata keluar kotorannya tembus ke kafan, sedangkan yang nyolati belum selesai, maka sholatnya tidak sah. Harus dicucikan dulu sholat. Jadi benar. Jadi kalau dikira ya, tapi syaratnya bukan mayitnya, tapi kafannya. Berarti monekan lain dibikin pempes, enggak tembus. Ya mungkin tembus gak kafannya. Jadi kalau dipikirkan kan ada mayit kayak orangnya kembung atau bagaimana, kadang habis mandikan masih keluar. Nah, tapi yang jelas carikan cara yang kok masih keluar. Lah ini usahakan yang penting waktu mensolati kafannya tidak terkena. Dan urusan habis disolati kok keluar lagi, itu lain sudah. Kan sudah selesai. Karena syaratnya yustaratu tuharatu kafanihi aidan ila farogis sholati alaihi. Disyaratkan juga sucinya kafannya mayit itu sampai selesai disolati. Selesai disolatkan. Terus ada kejadian, bagaimana kalau ada orang sulit untuk dimandikan karena mayitnya tidak bisa diambil, jatuh di sumur atau di laut dalam sekali, sulit untuk mengeluarkan. Bagaimana? Tidak usah disolat karena syaratnya tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi syarat, atau ditertimbun, timbun. Di sini ditertimbun, sebagaimana mati kejatuhan, ya tertimbun lah itu, maka langsung tak temu, jangan ada sholatnya sudah, karena dimandikan tidak bisa, syaratnya kan dimandikan, tidak usah disolati, artinya tak wajib, sudah gugur kewajiban. Nah, sekarang mengkafani di sini oleh ulama, sebelum dikafani perlu disampaikan ini yang penting nih, segera dibayar hutangnya mayit itu. Jadi yang bagus itu sebelum dikubur hutangnya dibayar. Makanya di sini pentingnya Islam itu menganjurkan kalau punya hutang dicatat ya gini nih. Ingkan alaidainun ahadin, insyaallah. Kenapa? Nafsul mukmin mu'allaqatun bidini hatta yughdha anhu. Jadi orang mukmin itu digantungkan dengan hutangnya. Insyaallah. Ini menguburkan yang afdol itu adalah di kuburan. Maksudnya di kuburan umum. Makbarah itu istilahnya kuburan umum. Tidak usah model-model kok mun mati ya dan bungku aja lah pemapan. Tidak usah gitu. Tetap lebih afdal dikubur dan kuburan umum. Insyaallah. Ini
Kenapa? Likaswati ma saya naluhu minad du'a bikaswati tawadurid dairin wal marin wa tikraru dzalika. Jadi karena kalau di kuburan umum begitu banyak orang yang mendoakan dan banyak orang ziarah, banyak orang lewat terulang-ulang. Nabi sendiri, keluarganya semuanya dikubur di kuburan. Nah ini kan dijadikan pedoman oleh ulama, kecuali ulama besar punya pesantren, dikebeci pesantren, itu lain kayak Nabi, kayak kanjeng Nabi itu. Kalau kanjeng Nabi dah ada yang dikumpulkan dengan Nabi. Memang dikumpulkan dibagi semua, maklah itu, semuanya gitu. Jangan hanya bangga dengan waktu bersih, yang putih-putih aib. Tapi mapan di luar. Insyaallah. Kenapa Nabi kok dikubur di rumahnya sendiri? Karena ada hadis, innama dufina nabi fi baitihi annallaha ta'ala lam yuqbut nabiyan illa fil maudhi alladhi yajibu ayyudfana fihi. Karena Allah tidak pernah mencabut nabi siapapun kecuali di tempat di situ dimakamkannya. Kalau nabi makamnya di situ ya dikubur di situ. Itu semua nabi itu. Semua nabi itu, bukan hanya Nabi Muhammad. Ya Allah. Paling sedikitnya memakamkan itu, yaitu yang penting sudah menutup. Itu paling sedikit. Kufatan, satu jurang yang sudah tertutup dan aman. Ya Allah. Makanya dipendam ya, jurang harus. Jadi tak boleh mayit yang lagi jurang, tidak boleh. Jadi bahasanya harus jurang, harus dijadikan jurang. Oke, kalau sesoki pas tahu sana atau sahabat dengan lagi jurang, dia bangun di atas dia. Oke, toran semua pan. Tetap harus jurang, harus dijadikan jurang. Kufatan bahasanya ini. Fala yakfi batu alal ardi wal bina alaihi. Maka tidak cukup meletakkan mayit di atas bumi lalu dibangun ke atas, tidak boleh. Tidak cukup, harus dijadikan jurang. Kenapa? Karena kalau tidak dijadikan jurang, benih mendemnya manusia. Tidak dikatakan dipendam, termasuk tidak dipendam. Kan banyak harus dipendam. Ya Allah. Paling sedikit. Yang bisa menyimpan baunya, yang bisa aman dari binatang buas. Cuma yang paling utama, ini jarang pakai. Yang paling utama itu orang berdiri tangannya ke atas. Bahasa Jawanya itu sak pengatek dan sak pengawe. Jadi mancing di aku boe budalam. Jarang orang pakai ini. Cek nyaman ada yang mereka. Tidak usah yang tinggi, saya aja sudah. Coba Pak, segini. Apalagi orang yang tinggi. Sebenarnya akan lagi dua lebih. Bersegentingan pun. Ya boleh, tapi tidak termasuk afdol. Kalau yang afdol, ya gini. Tangan ke atas. Tak pengawai. Jadi tangan ke atas. Jadi orang berdiri tangannya ke atas. Ya 2 meteran itu. Allah. Itu yang paling afdol. Jadi qomatun wa bastatun. Kenapa? Karena itu lebih terjamin tersimpan baunya dan lebih terjamin amannya. Insyaallah. Di sini berdirinya orang laki-laki yang sedengan, yang sederhana, tidak tinggi ya tidak pendek, dan tangannya diangkat ke atas.
Berapa itu kira-kira? Yaitu arba'u adro'in, yaitu 4 diro dan separuh. Itu kalau pakai diro. Padahal diro itu ada yang mengatakan 45 cm dikalikan 3. Berapa? Terus teroleh bisa separuh gitu. Itu 2 meter ya. Udah. Jadi, 192 meter berarti enak lah. Itu insyaallah. Malah ini ada yang mengatakan 4 diro di sini ada separuh, masya Allah. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Terus macamnya, kalau ikut yang sunnah, kuburan itu ada 2. Ada yang digali ke barat, begini, gitu gali, ngaki ke barat, menekan toh. Kalau di sini, jadi letakkan kayunya tinggal berdiri gini. Ini kuburan digali segini, dan tinggal nutup gini. Jadi tak ada lampu bentuk kuburan. Pasnya mayit, masuk lubang masuk itu pasnya mayit, lebih sedikit lah. Bukan sepenting mayit masuk. Terus yang kedua, gali gini lalu galikan jurang tengah. Pasnya mayit. Ya tinggal orangnya diukur. Mayit miring ini, bukan mayit melentang. Tidak mungkin. Tak salah. Orang mayit kan nakal. Kotak kenal itu. Tapi kalau di kiai-kiai dipakai ini. Yang paling banyak kalau kiai-kiai pakai tengah ini. Ini afdal ini. Karena lebih terjamin. Jadi ini jurang agak lebar, terus ngukur mayit. Berarti kalau tadi ini panjangnya melebihi mayit, lebarnya melebihi mayit. Terus di sini paskan mayit. Nanti kayunya tinggal letakkan begini. Jadi pas. Kalau di gini kan longgar, makan sekejap, betul lah. Apalagi kajut, serap STPS. Wah. Apa yang kantong mengerti, bijak suyuk orang. Tapi itu kalau diukur mubadir, dia mubadir. Apalagi jati. Apa gunanya? Oke, sombongan. Pahalanya besar. Tidak apa-apa sih. Yang penting tanah tidak langsung nyentuh mayit. Jadi carikan yang biasa-biasa lah. Ada satu daerah pakai coran Pak, buat sendiri, ya, buat sendiri. Kebun kematiannya sudah buat. Tidak coran kebun gue berengok. Setipis gini dah cukup. Di utaranya, di timurnya rumah saya ada yang masih seger itu sudah siap tebul pohon jati. Pasti ukus. Itu jadi lemari 3. Membuat lemari anak itu. Itu dibuat. Ya Allah. Tapi walaupun tidak sampai kayak tadi, tapi jangan terlalu nakal. Lebih berbahaya. Makanya itu namanya liang lahat. Liang lahat itu begini nih. Ya? Insyaallah. Sebetulnya liang lahat begitu, bukan kotak gitu itu. Nah, ketika mengangkat itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini tidak ada memang. Sekali lagi tidak ada keterangan gotong mayit sunat baca la ilaha illallah, tidak ada. Maka itu adalah ijtihad ulama Indonesia itu, yaitu tadi yang sering saya terangkan itu, takut orang ngomong yang tidak akhirnya dibacakan zikir itu. Kalau sunnah tidak ada sunnah baca zikir itu. Sunnahnya ketika ngangkat juga begitu, ketika meletakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah.
Kalau pipi itu wajib menyentuh tanah. Maka biasanya kalau pakai peti diberi tanah. Tapi makruh pakai peti itu. Pakai peti itu makruh. Kecuali kalau tidak pakai peti tidak bisa. Kayak tanahnya gembur sekali. Tidak bisa. Harus. Menghadapkan kiblat hukumnya wajib. Jadi wajib dihadapkan kiblat. Dan dimiringkan kanan. Makruh dimiringkan kiri ya. Berarti seperti yang saya sampaikan. Jadi kalau ngadep kiblatnya wajib, miring kanannya itu adalah sunnah. Jadi mau apa lo dak lau miring kiri berarti itu makruh. Tapi tetap boleh. Yang penting ngadep kiblat. Ya. Pas beriin langgan lu belum. Nah, seperti yang pernah dulu sampaikan itu sunat, ya. Sunat ada keterangan itu dibacakan inna anzalna fi lailatul qadar, ambil tanah atau di tanah lah. Yang mun kiai gula prakteknya, kalau kiai saya prakteknya baca lu belum. Sebetulnya yang penting tanah diletakkan di kuburan, bisa di dalam kafan atau di luar kafan, dibacakan inna anzalna fi lailatul qadar sebanyak 7 kali. Itu bisa membantu mayit itu di kuburan itu. Sunnat nalkin mayit karena diriwayatkan dari sahabat dan ulama salaf, ulama khalaf. Sekali lagi sunat, tidak wajib. Ya? Ini yang dibaca talqinnya ada di sini ya, Abdullah ibnu Amatillah dan seterusnya. Sunat bagi orang yang dekat dari kuburan mengambil 3 kali tanah. Kalau di sini di dekat kepala mayit, mingkot di kibali rasul mayit. Karena Nabi mengajarkan begitu. Umpamanya di mana saja tidak apa-apa. Sambil membaca minha khalaqnakum, dilempar tangannya apa? Tanahnya diawulkan sambil baca minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu sunatnya. Sunat. Meninggikan kuburan paling tinggi yang sunat 1 jengkal. 1 jengkal. Yurfa'u qaddu shibrin. Waktu pemakaman pertama itu berkeki. Jengkal aja, enggak usah banyak tinggi-tinggi. Sunat menyiramkan air. Sunat menyiram air kuburan itu. Untuk ngarang-ngarang. Jadi yundabu rasul qabri bilma. Kenapa? Tafa'ulan birrahmah. Ini teman tafaul, membesarkan harapan mendapat rahmat dan mendinginkan tempat itu. Karena lebih menjaga kuburan itu meletak nampak itu. Dan itu dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah ketika menguburkan Sayyidina Ibrahim putranya itu. Padahal itu bayi. Lalu diberi getah. Kalau di sini bata, di kepalanya tok sebetulnya. Kalau di sini kan 2. Makanya di kuburan Mekah itu kan di kepalanya tok. Ya kira kok batu deh. Kalau membangun itu tidak boleh di kuburan umum ya. Kalau dibangun tidak boleh. Di kuburan umum tidak boleh. Jadi yudau inda rasi hajarun, diberikan ke batu au syahsabatun atau kayu. Kenapa? Supaya diketahui ya. Allah. Karena Kanjeng Nabi pernah memberi seperti itu kepada saudara susuan beliau yang bernama Utsman bin Maz'un. Dan sunat jamaah itu ketika selesai mengkubur diam di situ mendoakan. Kan yang baca talqin baca Sabbatakallah. Nah kan yang di sini memintakan mudah-mudahan mayat itu bisa menjawab pertanyaan kubur. Mendoakan begitu itu sunnah. Hukumnya sunnah, dalilnya jelas sudah. Dan tidak boleh mengumpulkan 2 mayit bersamaan.
waktu meninggal. Nah kalau sudah tidak ada, hati tinggal tulang, tidak apa-apa. Wanita kota itu tumpuk aja. Kan kulit tak ada nih. Bila kalau kulit ada omong sebut taman, apa tumpuk kartung nanti. Ya begini ketika yang lain, satu keluarga. Kalau matinya agak jauh ya ditumpuk di situ. Iya, jadi banyak anunya. Oh itu kan darurat. Kalau darurat itu kayak kalau yang di Mekah gitu darurat. Orang mati banyak gitu apa. Kalau darurat tidak apa. Nah kalau tak darurat ya kalau mayitnya sudah hancur itu boleh. Ya, kayak di kota-kota itu. Macam Sumber Taman, Bonsari itu biasa itu. Numpuk-numpuk. Makanya kuburannya tidak lebar kayak di sini dah. Tak lebar kayak di sini. Di sini sudah lebih ditumpuk. Kuburannya tidak diatur, misung-misung. Akhirnya isinya sedikit. Akhirnya banyak orang lewat di kuburan karena ada diatur. Caranya diatur lurus itu banyak isinya. Tidak usah minta bang bapak apa lebih mak, tak usah gitu. Makanya di sini sedikit-sedikit buat kuburan lagi, sedikit buat kuburan lagi. Masya Allah. Ini dimakruhkan memendam artinya menguburkan dengan peti. Makruh. Dengan sepakat ulama. Kecuali buminya di situ terlalu gembur tidak bisa. Maka tidak makruh kalau sudah seperti itu. Allah. Nah ini yang masalah menguburkan. Terus takziah gimana? Takziah hukumnya sunat. Takziah itu sangat dianjurkan. Bahkan dianjurkan. Kalau yang dianjurkan itu bukan hanya datang bawa beras duduk, enggak. Yang dianjurkan itu tanya keluarganya siapa, mundi anak-anak delok. Jadi tiap keluarga itu kalau bisa terutama yang asli, ada orang meninggal punya anak 5, itu yang paling abdul seperti itu. Seperti itu. Makanya saya pernah menghadiri seorang kiai meninggal, putra-putranya dipanggil, yang meninggalkan di Munut, yang hadir Kiai Leboyo, karena kiai itu alumni Leboyo. Putra-putranya dipanggil, putranya meninggal, dipanggil semua. Sini kan dah. Kadang tak tunggu orang lah mulai. Makanya kayak sengaja ya. Kalau ada perempuan omongan, datang, jadi mah, apa? Pilih dong mah. Gue tahu lihat tanya aja. Udah malah gue tak tahu jawab. Ya tanya ya. Allah nyaman menghibur. Takziah itu aslinya sendiri menghibur. Ada hadisnya. Man azza akhahu bi musibatin. Sebetulnya takziah itu tidak harus orang meninggal kena musibah itu takziah. Malengan takziah. Nah, itu makan kena musibah. Siapa yang menghibur saudaranya karena musibah, maka Allah berikan pakaian-pakaian kehormatan di akhirat. Maka bahasanya takziah itu at-tasliyah wa tasbir. Jadi menghibur dan menyuruh sabar. Jadi takziah itu menghibur dan menyuruh sabar kepada orang yang kena musibah. Ini saya nyusahin. Takziah saya nyusahin. Aduh yang lapar sekali. Ya pahala kalian di situ mana ada dia. Kok kedangguan udah 3 kilo. Ini menghibur aja. Jadi menghibur. Pun itu tambah susah. Buat apa sekali sih kok. Yang lebih tibikannya pakai jadi mati biju. Ini jadi takziah itu menghibur dan menyuruh sabar. Menyuruh sabar. Ya Allah. Makanya dengan secara syariat takziah itu adalah memerintah sabar dan menanggung musibah itu dengan dijanjikan pahala. Sekaligus ditakut-takuti jangan sampai tak ikhlas benek rugi.
Jamin rezeki orang, betul nikah harus begitu. Bukan ditakut-takuti itu tahu pas apa kaki sak belanjaan tadi. Itu dosa. Ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi sambil doakan mayit. Atau ditambah oleh ulama, kalau perlu ditanyakan sakitnya berapa hari, apa punya hutang sholat, ditanyakan. Itu penting. Sambil didoakan, raja kenceng nerendi keluarga do umur dia, tapi mati ya mati dia. Jadi sekiranya ringan, Allah. Sebetulnya takziah itu kalau menurut syariat itu sampai 3 hari, ya. Sampai 3 hari. Makanya kan sampai makanya bolon makunan. Tapi kalau sekiranya sudah jadi adat tidak sampai menyebabkan susah, kan alasannya kenapa kok hanya dibatasi itu? Karena kalau sudah lupa gara-gara ngalabat pasti nggak boleh. Maka kan tidak artinya tidak bahaya begitu itu. Akhirnya ya tidak apa-apa sudah. Karena sini justru muntah labat, tak labat aja. Padahal apun labat. Tetap, insyaallah. Nah ini boleh menangisi mayit, ya? Boleh ya. Nangisi mayit dengan catatan itu tidak sampai menandakan tidak ikhlas. Jadi boleh, ya? Boleh yang sampai menyobek-nyobek baju, mukul-mukul kepala, pipi itu yang nggak boleh. Kalau cuma menangis itu tidak apa-apa, ya? Cuma menangis biasa. Sebagaimana dulu Nabi meneteskan air mata ketika putranya meninggal. Jadi Nabi itu meneteskan air mata. Anna Nabi hina kana Ibrahim yajudu bi nafsihi, itu Nabi nangis. Akhirnya Abdurrahman bin Auf tanya, "Ya Rasulullah, tabki awalam tanha anil buka?" Rasulullah, panjenengan nangis. Jangan mati tak ben kepacar dia begini. Sahabat doang al Rasulullah. Karena Nabi memang tidak menakutkan. Sahabat itu kan ditanya sama Nabi. Ini Abdurrahman bin Auf tanya, "Tabki?" Jangan baca betul. Menangis sampean. Sampean tak maki nangis. Jawab Rasulullah, "Ya Bani Auf, wahai Bani Auf, innaha rahmatun." Nangis engkau ya nisar ke tangan. Beni ta'rid, bukan tidak rela dengan kematiannya. Dan macam kanjeng Nabi, "Innal aina tadma wal qalbu yahzun wala naqulu illa ma yarda rabbuna." Lihat. Sesungguhnya mata mengeluarkan air mata. Hati susah. Tapi yang saya ucapkan tetap apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Artinya rela. Setaoleh ini kan mau nangis karena tidak ridho dengan kematian itu. Mungkin nisar tidak apa-apa. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ini Nabi. Sesungguhnya saya dengan berpisah denganmu Ibrahim anakku, kami ini orang susah. Susah kan? Jadi mungkin susah kalau ada yang mati. Wah matullah. Susah. Tahun dia susah. Tahun dia. Menjadi mati. Nabi sendiri yang rasa susah. La mahzunun. Jadi yang tidak boleh itu kalau sampai tidak itu. Kata Nabi, Innallaha la yu'adzibu dam'il ain. Allah tidak menyiksa gara-gara nangis dan tidak gara-gara susah. Yang Allah siksa itu kalau tidak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nafa'ana bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa bi faqihna wa faqih lana wa qurbatil lana fi dinina ahadul qudri wa dzakar. اللهم اهدنا في هداك واجعلنا من سمع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك واصبرنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.